Sobat Cerita, perkenalkan nama saya Tieta. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Dingdong Tak Berdentang Lagi. Pengarang cerita ini bernama Dini Tamam. Penerbitnya adalah Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah ruang tamu di rumah besar milik seorang saudagar kaya, terdapat barang-barang yang sangat berharga bagi sang saudagar. Barang-barang itu tampak indah dan harganya tentu sangat mahal. Seperti vas bunga yang dihiasi dengan berlian, sofa empuk yang terbuat dari bulu angsa, lukisan buah apel, meja kayu dengan ukiran yang sangat rumit, lampu gantung, dan lampu duduk yang keduanya terbuat dari kristal. Di ruangan itu, mereka hidup dengan tenang dan damai. Pada suatu hari, terjadi kesibukan yang tidak biasa di ruang tamu itu. Para pelayan tengah menata ulang barang-barang di tempat itu. Tiba-tiba datang dua orang yang bertubuh kekar membawa benda yang tinggi dan besar. Di setiap sisi benda itu terdapat ukiran yang sangat indah. Di bagian kepalanya terdapat angka-angka yang disusun secara melingkar, disertai jarum panjang dan pendek. Di bagian bawah benda itu terdapat bandul besar yang terus berayun ke kiri dan ke kanan. Apakah itu? Ya, benar, itu adalah jam dingdong. Jam dingdong akan berbunyi setiap kali jarum panjang menunjuk tepat ke arah jam 12. Dang, dang, dang. Begitulah suaranya ketika tepat jam 5 pagi. Tak hanya itu, jam dingdong juga akan bernyanyi setiap 30 menit sekali. Ding dong, ding dong. Itu sebabnya dia dijuluki jam dingdong. Berisik sekali, keluh lampu gantung. Sejak dia datang, kita tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak dan harus bangun pagi-pagi sekali. Lampu duduk menimpali. Apakah dia tidak tahu kita merasa sangat terganggu? Meja kayu berkeluh kesah. Hewan-hewan kecil pun seperti tikus, cicak, semut, dan laba-laba merasakan hal yang sama. Mereka seringkali terkejut ketika dentangan suara jam. Hal lainnya dengan sang saudagar, ia sangat berhutang budi kepada jam dingdong. Karena sebab dentangan suara jamnya, ia bisa bangun pagi-pagi sekali dan membawa barang dagangannya ke pasar untuk berjualan. Hari berganti hari. Lampu duduk sudah tidak tahan lagi. Kesabarannya sudah habis. Amarahnya pun memuncak. Berisik! Bisakah kau berhenti menyanyikan lagumu yang buruk itu? Lampu duduk berkata tiba-tiba. Vas, lukisan, kursi merasa kaget. Mereka tidak menyangka bahwa lampu duduk akan semarah itu. Anehnya, sang jam tidak menjawab. Dia hanya terdiam saja. Kenapa dia diam saja ya? Tanya meja kayu. Aneh, jawab sofa empuk. Sejak saat itu, jam dingdong tidak pernah berdentang lagi. Keesokan harinya, sang saudagar bangun dengan marah-marah. Karena ia tidak mendengar suara jam berdentang dan dia sudah terlambat ke pasar. Amarahnya ia lampiaskan kepada pengawalnya. Saat sore hari, ia pulang dengan langkah gontai. Ia kehilangan banyak pelanggan karena bangun kesiangan. Vas, kursi, lampu, dan lukisan merasa bersalah. Mungkin ini salah kita, mereka pikir.
Suatu hari datang seorang tukang servis jam. Dengan teliti, ia mencari kenapa jam itu tidak berbunyi. Setelah selesai diperbaiki, jam dingdong pun bisa berdentang lagi. Maafkan kami, tanpa suaramu di sini, ruangan ini terasa sangat sepi. Barang-barang di ruang tamu meminta maaf kepada jam dingdong. Kini tidak ada lagi yang merasa terganggu dengan suara dingdong. Saudagar pun tidak kesiangan lagi karena ada dingdong yang selalu membangunkannya dengan setia. Demikian cerita dari saya. Terima kasih. Dadah sobat.